Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini Xiaoyan hanya melihat ke langit tanpa berkata apa-apa dan hanya bisa tersenyum pahit. Hatinya juga semakin penuh rasa tidak berdaya. Sepertinya situasinya tidak jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa sosok dari Taisu di hadapannya. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan aura keempat orang tersebut. Dan tanpa pengecualian, mereka semua memiliki kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan dapat memastikan bahwa 3 dari mereka berada pada tingkat ketiga keabadian para dewa. Dari intensitas aura mereka, jelas bahwa kekuatan mereka berada di atas tingkat Suruyu. Namun saat Xiaoyan merasakan aura satu sosok lainnya dengan kekuatan jiwa, dia langsung merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Jelas sosok ini tidak mungkin berada di tingkat ketiga keabadian para dewa. Raja Iblis Tianwu, apakah dengan kristal hujan yang kau berikan kepadaku, aku bisa menghabisi tingkat ketiga keabadian para dewa itu? Tanya Xiaoyan. Setelah merenung beberapa saat, Xiaoyan segera bertanya dengan serius. Target yang memiliki aura paling kuat sudah menunjukkan tanda-tanda bangun dari tidurnya. Jika kau hanya membunuh satu orang, itu tidak ada gunanya. Jika kau ingin membunuh, maka kau harus membunuh ketiga orang itu secara sekaligus, jawab Tianwu dengan tegas. Mendengar itu pikiran Xiaoyan langsung tergerak. Dia segera mengeluarkan 3 kristal hujan dari ruang penyimpanannya dan tanpa ragu langsung melemparkannya ke arah sosok Taisu. Dalam situasi yang tidak jelas ini, terlebih lagi ketika dia sudah terjebak dalam aturan ruang, maka kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan. Jika bisa membunuh, maka dia harus melakukannya. Pada saat ini 3 kristal hujan segera terbang dari tubuh Xiaoyan, kemudian menjulur sesuai dengan kehendaknya dan dengan kecepatan tinggi menuju sosok bayangan Taisu. Kristal ini adalah manifestasi dari kekuatan Tianwu. Tampaknya Tianwu sangat percaya diri dengan kekuatan tersebut. Dan kekuatan ini memang tidak perlu diragukan. Namun Xiaoyan masih merasa bingung. Jika kristal hujan ini begitu kuat, apa sebenarnya yang membuat lawan di hadapannya terlihat begitu sulit untuk diatasi Tianwu? Apalagi Tianwu dulunya memiliki kekuatan tingkat kelima keabadian para dewa yang tidak tertandingi. Dengan kekuatannya, sosok-sosok Taisu ini seharusnya bisa dengan mudah dimusnahkannya. Apakah ada alasan lainnya? Atau apakah kekuatan Tianwu telah menurun? Xiaoyan merasa hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah dampak dari batu surgawi yang sebelumnya berada di tubuh Tianwu dan diambil oleh pagoda emas melalui dirinya. Hal ini tampaknya telah memberikan dampak besar pada Tianwu. Walaupun begitu, Tianwu tampak tidak menyesali hal tersebut. Mungkin kekuatan Tianwu sebenarnya tidak terpengaruh. Tetapi dalam membantu Xiaoyan, dia tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun sejauh ini dia mencoba sebisa mungkin untuk tidak langsung turun tangan. Karena sekali dia turun tangan, maka dia akan menciptakan lebih banyak karma yang tidak perlu, yang mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Kristal hujan dan api Xiaoyan benar-benar elemen yang berbeda, sehingga memperlihatkan kekuatan unik. Ketika mendekat, air hujan di sekitarnya segera berputar hebat. Dan dalam sekejap membentuk bola air raksasa berukuran ribuan meter. Bola air ini menggantung di udara dan berkilauan dengan cahaya samar. Melalui bola air itu, bayangan keempat sosok Taisu dapat terlihat. Namun jelas bahwa ini bukan hanya efek cahaya, melainkan tubuh mereka benar-benar tertarik oleh kekuatan yang dahsyat. Tarikan ini menjadi semakin kuat.
Dan di bawah rasa sakit yang luar biasa, sosok-sosok tersebut terbangun dari keadaan meditatif mereka. Bola air ini tampaknya memiliki kekuatan pemusnahan yang luar biasa, sehingga membuat siapapun tidak dapat melarikan diri darinya. Saat berikutnya suara retak terdengar dari dalam bola air. Salah satu sosok yang memiliki kekuatan di tingkat keempat berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari bola air. Sementara itu tubuh 3 orang lainnya yang berada di tingkat ketiga mulai terdistorsi. Terlihat tulang lengan dan kaki mereka tertarik dengan paksa. Jika ini terus berlanjut, maka tubuh mereka akan sepenuhnya dihancurkan oleh bola air ini. Sementara itu darah segar terus menguncur mewarnai bola air menjadi merah pekat. Meskipun mereka berusaha sebaik mungkin, tetap saja mereka tidak dapat melarikan diri. Salah satu dari mereka yang berada di tingkat keempat keabadian para dewa berhasil keluar dari bola air itu setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun wajahnya pucat pasi. Jelas dia menderita luka yang dalam dan parah. Dengan mata penuh kemarahan dan niat membunuh yang mengerikan, dia meluncur seperti peluru ke arah Xiaoyan. Dengan satu tangan mengangkat tombak hitam, dia siap menghancurkan tubuh Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap tenang. Dia memanfaatkan momen itu untuk memulihkan luka-lukanya dengan kekuatan jiwa dan avatar jangkrik emas yang memperkuat dirinya. Saat ini kekuatan Xiaoyan berada di tingkat kedua keabadian para dewa sehingga semua taktik yang dia miliki mendapatkan peningkatan yang besar. Namun menghadapi seorang tingkat keempat jauh di luar kemampuannya saat ini. Bahkan dengan avatar jangkrik emas perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan tingkat keempat jauh di atas tingkat ketiga. Adapun Tianwu yang berdiri di samping masih tidak ikut campur dan hanya bergumam. Tingkat keempat jauh melampaui tingkat ketiga. Untuk melawannya, dia membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Di belakang Tianwu beruang putih dan beberapa monster lainnya tampak tenang. Mereka merasa bahwa selama mereka mengikuti Raja Iblis Tianwu, maka mereka akan aman. Saat ini Tianwu hanya memandang dingin ke arah Xiaoyan tanpa bergerak sedikit pun. Namun beruang putih tampak bingung saat melihatnya dan bertanya, "Raja Iblis Tianwu, mengapa kau tidak turun tangan? Jika Xiaoyan bisa melewati ini, maka dia akan menjadi ancaman terbesar bagi kita." Mendengar kegelisahannya, Tianwu segera menjawab dengan tenang. Jika dia bisa bertahan, itu hanya membuktikan potensinya. Anak ini memiliki kemampuan untuk melawan takdir. Membantu dia sekarang hanyalah sebuah investasi untuk masa depan. Di tengah pertempuran menghadapi tekanan yang luar biasa, tubuhnya sudah penuh dengan luka. Dan gerakan tombak hitam melawannya menciptakan ledakan besar yang mengguncang tanah dan langit. Namun dalam situasi yang hampir putus asa, Xiaoyan masih mencoba mencari celah untuk melawan. Dia segera mengaktifkan semua kekuatan tekniknya. Saat ini dia mencoba bertahan dan menemukan peluang untuk menyerang balik. Apa gunanya trik ini? Hancurlah untukku. Sosok itu langsung berteriak dan tubuhnya memancarkan gelombang kejut tak terlihat yang menyebar dengan luas. Bahkan Xiaoyan yang berada ratusan meter jauhnya merasakan tekanan kuat di dadanya. Segera gelombang suara menyerang jiwanya. Untungnya Xiaoyan sudah menarik kekuatan jiwanya. Jika tidak, maka serangan ini cukup kuat untuk melukai jiwa Xiaoyan dengan parah. Serangan Xiaoyan sebenarnya sangat dahsyat. Tetapi di hadapan sosok ini, serangannya terlihat lemah dan tidak sebanding. Xiaoyan langsung terdesak mundur. Semua serangannya runtuh seperti pasir longsor. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menang. Di tengah pertempuran sengit ini, pikirannya berputar dengan cepat untuk mencari cara melawannya. Dalam situasi krisis seperti ini, pikiran Xiaoyan justru semakin jernih. Bisakah kau memberiku hujan badai untuk membantuku? Ucap Xiaoyan segera mengirimkan pesan suara kepada Raja Iblis Tianwu sambil mengangkat pandangannya ke langit. Sejak Tianwu muncul di bintang ini, langit memang dipenuhi gerimis halus.
Tetapi itu tidak cukup. Tianwu juga telah memberikan 2 kartu truf kepadanya. Keduanya adalah senjata terkuat Xiaoyan saat ini. Jadi dia harus memanfaatkan kekuatan ini dengan bijak. Selain itu, ada pula 3 transformasi keabadian dan iblis yang dapat meningkatkan kekuatannya. Meskipun tingkat peningkatannya masih tidak pasti. Selain itu, senjata terkuat Xiaoyan adalah jantung api dan jantung guntur di dalam tubuhnya. Kekuatan kedua elemen ini harus diledakkan dengan maksimal. Keduanya adalah perwujudan dari kekuatan aturan dunia dan aturan itu sendiri. Xiaoyan dengan cepat mengevaluasi semua kekuatan yang dimilikinya. Meskipun ada celah kekuatan yang besar, namun dia tetap mencari peluang untuk menang. Tentu saja tanpa sedikit pun keyakinan, maka kemenangan tidak mungkin bisa dicapai. Hujan badai, turunlah, segera Tianwu berkata. Seketika hujan deras tiba-tiba mengguyur dengan jelas. Xiaoyan tidak peduli dengan tubuhnya yang basah kuyup. Teknik bertarung kuno milik Tianwu mengatur awan dan menurunkan hujan yang diberikan pada Xiaoyan sangat mencengangkan dan kekuatan aturannya sama efektifnya. Energi di tubuh Xiaoyan mulai meningkat dengan pesat. Bahkan jika aura sosok Taisu yang bergegas ke arahnya menyebar untuk menghalangi hujan, namun dia tidak bisa sepenuhnya menghalanginya. Awan dan hujan, ikuti perintahku, ucap Xiaoyan segera menggerakkan tangannya dan air hujan terkumpul, membentuk gelombang air yang mengalir deras seperti teknik Tianwu. Pada saat ini, sepertinya langit tidak menunjukkan perubahan apapun. Dan tentu saja kekuatannya jauh berbeda dengan yang dihasilkan oleh Tianwu. Sekarang kekuatannya telah meningkat drastis. Saat melihat ini, Tianwu segera bergumam pelan. Xiaoyan mengontrol air hujan dengan pikirannya, lalu mengubahnya menjadi pusaran air dan naga air yang mengamuk. Berkat air hujan lebat dari Tianwu, air hujan ini bisa diubah menjadi bentuk apapun yang diinginkan oleh Xiaoyan. Dengan pikirannya yang tajam, Xiaoyan menggerakkan air hujan lagi. Segera air hujan berkumpul dan membentuk kepala besar yang mengerikan. Terlihat ukurannya begitu besar sehingga sulit untuk dipercaya. Di langit bayangan besar itu terus terbentuk, menyisakan rasa kagum dan takut pada setiap orang yang melihatnya. Pada saat yang sama, air hujan dan lautan berputar membentuk tornado besar yang mengalir ke langit. Ketika kepala naga raksasa Zujiujin terbentuk dari kumpulan air itu, bentuknya perlahan menjadi jelas, seakan menghadirkan tekanan yang tidak terhingga. Tentu saja Tianwu mengenali sosok yang dibentuk oleh Xiaoyan ini. Wah, dia mampu membentuk satu kepala naga Zujiujin. Hanya saja sepertinya itu sudah menjadi batasannya. Sosok Tianwu segera berkata dengan senang. Saat ini Xiaoyan sudah berkeringat deras. Kekuatan jiwanya dan energinya terkuras dalam jumlah besar hanya untuk membentuk satu kepala naga. Meski begitu, kepala naga tersebut berukuran puluhan ribu meter. Ukurannya begitu besar sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan tertegun. Bahkan Xiaoyan sendiri tersenyum puas, meskipun harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan pemahaman anak ini luar biasa. Dalam waktu sesingkat ini, dia mampu menguasai seluruh teknik mengatur awan dan menurunkan hujan, ucap terkejut Tianwu. Namun bagi Xiaoyan, membentuk tubuh naga Zujiujin sepenuhnya adalah sesuatu yang hampir mustahil. Xiaoyan sangat mengenal naga ini. Bagaimanapun Zujiujin adalah tubuh asli Longyan. Segera kepala naga raksasa yang dikendalikannya meluncur ke arah pria itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Meskipun lawannya terus menghancurkan serangan Xiaoyan, namun dia tetap belum bisa mendekati Xiaoyan secara langsung. Semua trikmu ini tidak lebih seperti belalang sembah yang mencoba menipuku, ucap pria itu melayang di udara lalu menarik nafas dalam-dalam dan menyiapkan serangan yang besar. Saat dadanya membengkak, dia membuka mulutnya sehingga gelombang suara yang tak terlihat mulai menyebar. Walaupun tidak terdengar oleh telinga, tetapi dampaknya jelas terlihat. Segera lapisan demi lapisan gelombang kejut menyerap kepala naga Zujiujin yang diciptakan oleh Xiaoyan. Di
Di bawah gelombang suara itu, kepala naga mulai hancur perlahan. Namun Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dalam waktu yang singkat, dia segera mengeluarkan mata iblis dan energi agung langsung melonjak dari lautan roh di dalam pagoda emas. Setelah mendapatkan suplai energi yang cukup, mata iblis segera mengeluarkan cahaya biru untuk membentuk formasi. Pada saat berikutnya, lingkaran formasi dengan cepat terbentuk, tetapi ini masih belum cukup kuat. Segera lapisan kedua formasi terbentuk dengan sangat cepat. Namun gelombang suara terus menyerang tanpa henti. Xiaoyan merasakan sakit menusuk di jiwanya. Seolah-olah ribuan jarum panas menancap langsung ke dalam pikirannya. Penglihatannya menjadi buram, tubuhnya berguncang dan darah segar menyembur dari mulutnya. Tidak, aku masih belum selesai. Xiaoyan terus berusaha bertahan. Sehingga kepala naga yang dibuat dari air masih bertahan selama puluhan tarikan nafas. Jeda waktu ini bahkan lebih lama dari yang diperkirakan sosok Taisu ini, dan membuatnya langsung terkejut. Tampaknya dia tidak pernah menduga Xiaoyan dapat mengimbangi kekuatannya. Siapa yang menyangka dia bisa menggunakan teknik sekuat ini? Tetapi ini tetap belum cukup. Ucap pria itu menyipitkan matanya dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu meski Xiaoyan terluka parah, dia tetap menunjukkan ekspresi penuh tekad. Tentu saja ini bukan batas Xiaoyan. Dengan jeda waktu ini, Xiaoyan juga mendapatkan banyak keuntungan. Tingkat keempat keabadian para dewa dari Taisu. Tingkat keempat ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Mungkin tidak ada kesempatan untuk mengatasinya dan beresonansi dengan avatar Yuan Shen. Namun, saat dia sedang berpikir, mata iblis yang berada di tangannya terus memadatkan formasi hingga hampir membentuk lapisan ketiga. Namun tiba-tiba, pikirannya menjadi kosong dan segera rasa sakit yang kuat menjalar ke jiwanya. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan darah dari seluruh lubang di tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan memegangi kepalanya dan meraung kesakitan. Ini adalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Terlihat sosok Taisu itu sama sekali tidak memberikan Xiaoyan kesempatan untuk bernafas dan benar-benar ingin membunuhnya. Saat berikutnya suara keras tiba-tiba muncul dari belakang Xiaoyan. Kemudian sosok Taisu itu mengepalkan tinjunya lalu menghantam ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan masih terus memegangi kepalanya. Tampaknya rasa sakit itu telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Perbedaan kekuatannya masih terlalu jauh. Saat melihat pemandangan ini, Tianwu langsung menghela nafas panjang. Bukankah dia akan mengambil tindakan setelah mengalahkannya? Ucap monster buaya segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia kalah, maka sebab akibat di antara kami akan berakhir. Aku telah banyak membantunya, dan aku tidak dapat membantunya lagi. Saat ini dengan situasi yang putus asa, Xiaoyan memfokuskan energinya untuk membentuk lapisan ketiga formasi. Di saat yang menentukan, akhirnya formasi tersebut selesai dan terdengar ledakan yang besar, sehingga menimbulkan ledakan luar biasa yang menyebar ke segala arah. Apa? Sejak kapan dia membuat formasi sebesar ini? Ketika dia menundukkan kepalanya, pria itu langsung terkejut dan baru menyadari bahwa dirinya telah terperangkap di dalam formasi besar. Dengan 3 lapisan formasi, itu bahkan bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang menembus hingga langit. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.